perasaan dulu. Siapa yang hari ini perasaannya bahagia sekali? Siapa yang bahagia sekali hari ini? Wow, luar biasa. Siapa yang hari ini perasaannya sedih? Ada Ibu Yanti yang perasaannya sedih hari ini. Ibu Yanti mau tanya, siapa tadi yang sedih hari ini? Aragil. Aragil, kenapa Aragil sedih hari ini? Karena dipukul mama, katanya Aragil. Kira-kira kenapa sampai dipukul oleh mama? Pasti ada penyebabnya, makanya Aragil dipukul oleh mama. Kenapa sampai dipukul oleh mama? Mungkin karena Aragil tidak mengikuti aturan di sekolah. Bukan di sekolah, di rumah. Iya, atau melawan mama di rumah. Karena maki. Bu Yanti mau tanya, maki itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak. Aragil dimarah, dipukul oleh mamanya karena Aragil maki. Maki itu adalah perbuatan yang tidak baik, perkataan yang tidak baik, yang tidak boleh kita gunakan. Ya, Aragil lain kali tidak boleh marah, tidak boleh maki. Sebelum belajar kita berdoa. Berdoa. Untuk apa kita berdoa? Supaya Tuhan jaga kita. Supaya Tuhan menjaga dan melindungi. Sama-sama yuk, 1, 2, 3. Feliora. Kalau kau suka hati panggil Vio. Kau suka hati panggil Claret. Siapa lagi? Sudah. China. Neira. Siapa lagi? Sakuel. Jadi hari ini yang tidak datang sekolah ada berapa orang? 5 orang. Oke, sekarang Ibu Yanti mau tulis di papan tulis angka 5. 5 orang yang tidak hadir hari ini. Coba perhatikan ke depan papan tulis. Apakah ini angka 5? Angka berapa ini? 4. Apakah ini angka 5? Kita sudah menghitung jumlah teman yang hari ini tidak datang sekolah. Sekarang kita mau menghitung anak-anak yang hari ini datang sekolah. Oke, kita mulai menghitung dari siapa ya? Dari Zaidan. Silakan Zaidan. 15. Ada berapa orang yang pada hari ini? 15. Ini dia angka 15. Ini dia. 1 dulu baru angka 5. Kita sebut sama-sama yuk. 15. Oke. Hari ini hari apa? Hari ini hari Selasa. Hari apa hari ini? Hari Rabu itu hari yang berapa? Hari yang ketiga. Kalau hari ini hari Rabu, nama hari, tanggal, bulan, dan tahun. Namanya huruf apa? Huruf apa ini? Ya, ini namanya huruf apa? Sudah ada berapa huruf pada kata Rabu? Ada 2 huruf. Lanjut. Ini namanya huruf apa? Tanggal 22. Bulan Oktober. Tahun
Ini namanya tanaman Jahe. Jahe yang ini kan, ini dia punya tanaman seperti ini daunnya. Daunnya seperti ini, ada Aku juga batangnya. ada. Kering. Oke, sekarang perhatikan. Dia mau tanya, siapa yang menciptakan tanaman-tanaman ini? Tuhan. Yang menciptakan siapa? Tuhan. Untuk itu kita perlu bersyukur Tuhan. Terima kasih sudah menciptakan tanaman-tanaman yang bagus. Oke, sekarang perhatikan. Di sini, di mana kalian pernah melihat ini semua? Di mana pernah melihat ini semua? Ada apa ini? Kunyit. Kunyit. Di pasar. Ada jeruk nipis. Ada yang pernah melihat ini di pasar. Ada yang pernah melihat di rumah, di dapur. Saya di rumah temannya saja. Ada di rumah temannya Aldino lagi. Ada di rumah dia. Kira-kira, ya. Untuk apa kira-kira itu? Untuk kayu. Bikin bumbu. Bikin bumbu ikan. Sekarang perhatikan yang ini tahu. Ini ada yang tahu apa namanya ini? Jeruk nipis. Si jeruk nipis ini bentuknya apa? Bentuknya bulat. Warnanya apa ini yang dia di bawah sekarang? Ada juga jeruk nipis yang warnanya hijau. Ini karena sudah matang jadi dia warnanya kuning. Sekarang Ibu Yanti mau tanya, kira-kira benda apa yang bentuknya bulat seperti jeruk nipis ini? Apa? Bola. Jambu. Jeruk. Benda apa lagi yang lain? Apel. Lingkaran. Kalau si jeruk ini di sini, siapa yang pernah sakit ini? Ini namanya sakit apa? Kalau ada anak yang lagi batuk, bukan cuma anak-anak, orang tua juga boleh. Lagi batuk, mama akan belah ini si jeruk nipis, belah terus peras airnya, campur sama si kecap itu tadi, kemudian diminum. Tenggorokannya langsung segar dan batuknya pasti akan tidak batuk lagi. Ibu yang punya lagu. Ayo kawan kita belajar mengenal macam tanaman obat. Ada si kunyit untuk obat lambung. Kalau si serai itu ambil batangnya. Batangnya ini yang kita gunakan. Sekarang kita mau mencium aromanya si serai. Warnanya seperti apa? Nah, jadi hari ini kita belajar tentang tanaman obat. Ya, bumbu-bumbu mama yang ada di dapur ini yang dibawa hari ini, yang biasa mama gunakan untuk masak di rumah, selain untuk dijadikan bumbu di dapur juga bisa digunakan untuk obat-obatan. Ini. Selain yang ibu yang dibawa yang di depan sini, ada juga di sini. Mau lihat? Iya. Tara, ada yang tahu ini apa namanya? Ini namanya kayu manis. Coba sebut kayu manis. Oke, ada ini lagi. Ini kalian pasti sudah tahu apa ini. Apa ini? Oke, sekarang ini ada yang tahu ini. Daun apa ini? Daun tentang tanaman obat. Jadi anak-anak hari ini kita belajar tentang apa? Tanaman obat. Sebut sama-sama tanaman obat. Orang-orang biasa sebut juga tanaman obat keluarga atau toga. Coba sebut sama-sama toga. Ada yang tahu untuk menulis kata toga huruf awalnya apa? T. Kata toga huruf akhirnya apa? Toga. Ini dia huruf-huruf pada kata toga. Perhatikan ke depan kapan tulis. Apakah ini huruf T? Apakah betul ini huruf T? Ada berapa hurufnya? Ada 4. Yuk ikut sama-sama yuk. Mana angka 4 di antara ketiga angka ini? Apakah ini angka 4? Berapa? Ibu Yanti mau bisik. Sekarang siapa yang mau nonton penjelasan si Ani? Duduk sopan yang mana? Sebagai tanaman obat keluarga atau yang disingkat dengan toga. Mari kita lihat huruf apa saja yang terdapat dalam kata
obat yang ada di sekitar kita. Lidah buaya. Lidah buaya berguna sebagai obat alami penyembuhan luka dan juga dapat menyembuhkan rambut loh. Ya, sekarang kita mau pergi mengamati alat dan bahan. Yuk kita amati di meja yang pertama itu di sana. Di meja yang satu ini, apa saya yang panas itu sayang? Di meja yang ke satu ini ada alat dan bahan apa saja yang ada di sini? Ada gula merah. Ada gula merah. Ada jahe. Balok. Ada balok. Balok bentuknya apa ini? Gula. Gula. Ada apa ini? Ada apa ini? Papadir. Ada kayu papadir. Kira-kira ada yang tahu? Kira-kira di kelompok di meja ini sebentar di meja yang ke satu ini kita mau buat apa? Jahe apa? Mau buat apa? Mau buat Ada air itu. obat. Ada di sini ada aja begini lihat. Ayo kita membuat teh jahe. jahe. Buat apa? Jahe. Teh jahe. Cara membuatnya adalah perhatikan ke sini cara membuat teh jahe. Perhatikan ke sini Allegra. Lihat di sini dulu ya Allegra ya. Kegiatan yang pertama cara membuatnya adalah yang pertama-tama kita ambil ini gelas satu-satu ambil gelas. Kemudian ambil satu ini. Apa ini namanya? Satu jahe. Aman. Ini jahe sudah dicuci bersih oleh Bu Yanti. Kalian tinggal lihat cara buatnya. Pertama-tama adalah cuci terlebih dahulu dan Ibu Yanti sudah mencuci jahe-jahe ini sampai bersih. Kemudian tugas yang berikut adalah taruh si jahe ini taruh di atas talenan atau taruh di atas papan iris. Kemudian gunakan si balok ini kita mau geprek si jahe. Cara gepreknya tidak boleh tangan taruh seperti ini. No. Tangannya taruh di samping, pegang talenan di samping sini. Kemudian kita tutup kuat-kuat ya. Kuat-kuat tutupnya. Nah kalau terlalu banyak boleh dibagi kasih teman yang lain atau taruh lagi di piring sini misalnya. Ini terlalu banyak Ibu Yanti saya takut kepedisan sebentar. Oke, sekarang taruh si apa ini jahe yang sudah digeprekkan di dalam gelas. Kemudian ambil sendok. Gula merah. Ambil sendok dan ambil si apa ini? Gula merah. Gula merah. Gula merah ini warnanya apa ya? Coklat. Coklat, tapi orang sering Enak sekali. Enak Enak sekali. sekali. Rasanya ini apa? Rasanya manis atau pahit? Manis. Oh iya, sebelum itu Ibu Yanti mau mencoba dulu. Kira-kira si jahe ini tanpa gula rasanya seperti apa nanti? Permisi Ibu Yanti sekarang ambil air. Saat mengambil air hangat ini, air panas ini hati-hati. Kalau memang tidak bisa minta tolong Ibu Yanti dan Ibu Maya untuk bantu. Taruh air sedikitnya. Kalau sudah lupa caranya, Tanya Ibu Guru kalau lupa. Ibu bagaimana? Kemudian diaduk, aduk. kalau mana rasanya? Aduk. Kita coba dulu rasanya tanpa gula ya. Seperti apa kira-kira rasanya? Wah. Mau coba anak-anak cicip dulu rasanya bagaimana, Dre? Tanpa gula. Rasanya bagaimana? Enak? Oke. Aku. Rasanya. Oke, sekarang kita campur gula. Kira-kira kalau campur gula rasanya seperti apa? Aku dah. Gulanya 1 sendok saja ya. Gulanya 1 sendok. Kemudian diputar. Sudah mengerti cara membuat teh jahe ya? Sudah. Yang pertama apa tadi? Ambil gelas, jahenya digeprek, ditumbuk-tumbuk. Setelah itu taruh gula merah 1 sendok, taruh air panas dan campur sedikit air dingin supaya hangat. Oke, ada yang tahu ini apa ini? Angka 7 ini namanya kartu angka dan angka yang Ibu Yanti ambil di sini adalah 7. Di sini dia minta begini. Ayo ambil angkanya, kemudian hitung jahe dan kunyitnya. Caranya bagaimana Ibu Yanti? Caranya begini. Yang pertama, cari dulu. Aku mau ambil angka berapa ya? Aku mau ambil angka ini deh. Angka berapa ini? 5. Kalau sudah ambil angka 5-nya, taruh di meja seperti ini. Taruh di meja angka 5-nya di ujung meja seperti ini. Tidak ada. Taruh di ujung meja seperti ini. Kalau sudah taruh di ujung meja seperti ini, sekarang apa langkah berikutnya? Hitung si jahe dan kunyit sebanyak angka ini. Kalau Ibu Yanti ambil angka 5, berarti kita hitung jahe dan kunyitnya berapa? 5. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa sih jahe dan kunyitnya? 5. Kalau nanti Violet ambil angka 7, berarti Violet menghitung ini jahe dan kunyitnya berapa?
kedua. Tuh. Oke, sekarang kita perhatikan alat dan bahan yang ada di sini dan di meja situ. Coba ada apa saja? Kertas. Ada kertas, apa lagi? Kapas. Ada kapas. Apa ini? Apa ini? Air. Ini adalah kunyit bubuk. Kunyit yang sudah digiling dia jadi tepung dan Demianti hari ini campur air untuk buat kegiatan main kita. Kemudian apa ini? Untuk korek telinga. Katan batu. Untuk apa ini? Katan batu. Untuk bersih telinga. Untuk bersih telinga biasanya, tapi hari ini kita gunakan untuk melukis huruf. Kita gunakan untuk apa? Melukis. Yang di sana perhatikan apa saja yang ada di sana. Apa saja? Ayo. Rinso. Apa? Ya, ada rinso, ada deterjen, ada kapas lagi. Ada perasan jeruk nipis, ada jeruk nipis utuh, ada. Hari ini kita mau melukis huruf menjadi kata jahe. Melukis huruf menjadi kata apa? Jahe. Yuk kita kembali lagi ke sana. Caranya Bu Yanti mau kasih tunjuk cara. Adalah ambil kertas putih ini. Kertas ini warnanya apa? Putih. Oke. Yang pertama-tama adalah kita ambil kertas putih ini. Dengar, si kapas ini ada dua jenis. Ini kapas yang di sini digunakan untuk celup ke si kunyit bubuk dan sudah campur air ini, kapas ini. Sedangkan kapas yang di sana itu khusus kapas untuk celup ke deterjen. Jadi tidak boleh campur dia punya kapas ya nanti. Mengerti? Yang pertama adalah kita celup si kapas ini ke dalam si kunyit bubuk yang sudah dicampuri air. Kemudian tangan sebelahnya pegang kertas, kita oles dari atas ke bawah. Olesnya perlahan. Tekan kertas ya. Tidak usah takut kotor tangan. Tidak usah takut kotor meja nanti. Ya, kan ada air cuci tangan. Kalau habis saya tinggal ambil kok. Ini dua tak? Lihat, perhatikan ini. Aku begini tuh. Gampang caranya. Wih, ada juga ini. Dapat tuh. Kalau sudah oles di sini, angkat kertasnya dan kapas ini jangan bawa ke sana, kapas yang dari sini. Tetap taruh di sini kapas yang di sini. Kita jalan ke sana. Kalau sudah selesai jalan ke sana. Kalau sudah, kita pindah posisi ke sini dan ambil kapas baru dari sini. Jangan ambil kapas yang di sana, ambil kapas yang di sini. Kemudian celupkan si deterjen, celupkan ke si deterjen yang sudah Ibu Yanti campur air. Gini dia. Wow, apakah warnanya berubah? Ya, berubah. Jadi warna apa kira-kira ini? Merah. Jadi warna apa ini? Merah putih. Pink. Pink. Apa itu maksudnya? Ingat baik-baik, tidak boleh campur kapasnya Apa ini maksudnya? Mana tulisannya nanti? Nanti kita melukis, kamu lihat hasilnya. Wow. Lihat, ini harus sabar ya, sabar. Harus kena semua sampai kertasnya ini berubah warna, tidak ada warna putih-putihnya. Sampai si kertas ini hilang dia punya warna putih. Lalu yang terakhir adalah saatnya kita melukis. Saatnya kita melukis. Caranya adalah kita yang pertama untuk menulis kata jahe itu huruf awalnya adalah J. apa itu? J. Apakah ini huruf J? Ya. Wow, keren. Setelah huruf J, huruf apa itu di bawah? Apakah ini huruf A? Ya. Kalau kurang terang boleh dilihat Pak, dobel-dobel. Oke. Selanjutnya setelah A huruf apa? H. Wow. Setelah H huruf E. apa? Bacanya jahe. Bacanya Jahe. jadi deh, bisa? Bisa. Bisa? Bisa? Oke, sekarang anak-anak silakan memilih mau kegiatan yang mana terlebih dahulu.
jahit. Iya, iya. Zaidan, silakan bercerita Zaidan bagaimana langkah-langkah untuk membuat jahit. Mari kita mendengarkan Bapak Zaidan bercerita. Silakan Zaidan, silakan bercerita. Oke, bagaimana? Yang pertama, tumbuk-tumbuk jahitnya, geprek jahitnya, lalu taruh di dalam gelas. Setelah itu taruh air hangat, kemudian taruh apa? Gula merah, lalu diaduk, diputar. Setelah itu siapa yang suka membuat teh jahe hari ini? Saya juga suka buat teh jahe. Lalu kegiatan yang kedua, kegiatan di situ dari apa? Buat apa? Itu apa? Itu apa? Jahe dan kunyit. Kalau tadi ini misalnya Zaidan memilih angka 5, berarti jahenya ada berapa? 5. Ibu Yanti mau tanya, kegiatan yang paling disukai oleh anak-anak hari ini? Aku suka itu. Aku suka jahe. Ada yang suka melukis, ada yang suka jahe. Dan itu aku suka semuanya. Aku suka semuanya. Aku suka Kelompok anak hebat. Aku hebat. Aku hebat. Kita semua hebat. Siapa anak hebat di sini? Halo. Saya hari ini di sekolah. Semangat ya. Hari ini kita belajar tentang apa di sekolah? Jahe. Jahe. Tanaman keluarga. Tanaman Lukis. obat keluarga Lukis. atau yang disebut toga. Tanaman obat keluarga. Ada apa saja itu tanaman obat keluarga? Jahe, nira, kunyit, apalagi? Daun jambu ya, daun jambu. Salam. Lidah buaya. Yang mau tanya satu, kalau jeruk nipis biasanya digunakan untuk mengobati apa? Kalau si kunyit warnanya apa si kunyit? Besok, dengar, besok ada kegiatan yang lebih seru lagi. Ada yang mau tahu besok kegiatan Aku apa? tahu. Mau? Tahu. Besok itu kegiatannya adalah bermain peran tentang si penjual jamu. Jadi besok kegiatannya kita adalah satu orang jadi penjual jamu, lain jadi pembeli. Bermain peran tentang apa besok kita? Penjual jamu. Makanya besok bukan di sebelah. Makanya besok jangan lupa datang sekolah lah. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Tepuk anak hebat. Kita pulang kita buat apa dulu? Berdoa. Sebelum berdoa kita nyanyi lagu yuk. Menyanyi lagu karena sekarang bulan Rosario, masih bulan Rosario, kita nyanyi lagu mengasihi. Yuk kita nyanyi sama-sama mengasihi.